satu dari yang ketiga ini. Harus berurutan. 1, 2, 3. Tidak boleh diloncat. Fala yantakilu ilal khoslatis tsaniyah illa idza ajaza amma qablaha. Tidak boleh loncat ke yang kedua sebelum yang satu ini masih mampu. Apa itu yang ketiga? Yang pertama, wajib orang yang jima di siang hari wajib itqu raqabatin mukminah, memerdekakan budak yang mukmin. Karena sekarang tidak ada budak, maka bisa dipastikan ini sudah tidak mampu, maka boleh beralih ke nomor 2. Nomor 2 apa? Siyamu syahraini mutatabi'aini. Berpuasa 2 bulan secara terus-menerus. Andaikan tidak terus-menerus, maka diulang dari awal sampai selesai 2 bulan. Ini sebagai hukuman kepada orang yang berjima yang tidak bisa menahan nafsu di siang hari bulan Ramadan. Nah, andaikan misalkan puasa 2 bulan secara terus-menerus tidak mampu, katakan tidak mampu, maka beralih. Boleh. Kalau masih mampu nggak boleh beralih. Beralih ke yang ketiga apa? Ait'amu sittina miskinan likulli miskinin mudun. Memberi makan makanan pokok kepada orang miskin sebanyak 60 orang miskin. Setiap 1 orang miskin diberi makanan pokok 1 mud. 1 mud itu kalau dalam kitab-kitab diartikan dengan 7 on. 1 mud itu 7 on. Jadi wajib hukumnya orang yang jima di siang bulan Ramadan itu bayar kafarat. Yang ketiga kafaratnya adalah memberi makan kepada 60 orang miskin. Setiap orang miskin diberi 1 emut, 7 ons. Nah, kalau kiloan sekitar 1/4 kilo kalau 7 ons itu. Sekitar itu. Nah ini perlu diperhatikan. Nggak boleh kita pindah ke kafarat yang lain sebelum kafarat yang sebelumnya kita masih mampu. Ini merupakan peringatan kepada orang-orang yang hendak melakukan jima agar tidak melakukan jima di siang hari. Nah, ini kah? Wa tajibu hadhil kafarat 'ala ar-rajul la 'ala al-mar'ah. Nah, perlu diketahui, kafarat ini wajib hukumnya bagi laki-laki dan tidak wajib bagi perempuan. Nah, ini Kak, tanggungan seorang laki-laki. Wa tataqarrarul kafarat bitaqarruril ayyam. Nah, kafarat itu bisa berulang-ulang tergantung berapa kali tiap harinya. Maksudnya gini. Contoh, hari pertama jima, hari kedua jima, hari ketiga jima. Rata 4 mungkin palingan. Maka kafaratnya bisa diulang-ulang juga. 3 kali kafaratnya. Kalau misalkan memberi makan 60 orang miskin, maka dikali 3, 180 orang miskin. Ini dalam rangka memberatkan kepada orang-orang yang jima di siang hari. Semoga kita tetap diberi anugerah dan semoga kita diberi anugerah, fadl dan rahmat dari Allah untuk terus melaksanakan puasa dengan baik dan sempurna. Tentunya semoga tidak masuk terhadap hadis Nabi banyak orang muslim yang berpuasa yang hanya menahan lapar dan haus. Kita lanjutkan pembahasan kali ini, meneruskan tentang pembahasan sebelumnya mengenai perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa dan juga membatalkan pahala puasa itu sendiri. Namun perlu diketahui yang dapat membatalkan puasa itu jika memang bighairi udhrin, tanpa ada udzur. Apabila ada udzur maka tetap tidak dikatakan batal puasanya. Sekarang beralih ke batal puasa yang keenam, yaitu usulu ainin min manfadin maftuhin ilal jauf, yaitu depaknah situng kahenan min manfadin dari lombang tembus maftuhin
terbuka ilal jaufi yang menuju ke dalam perut. Nah, jadi sampainya sesuatu benda, apapun benda. Nah, ini perlu diketahui, yang menjadi batal itu bukan selain benda. Contoh, misalkan angin, itu tidak masalah. Atau rasa, atau hanya sekedar bau misalkan. Ini tidak masalah. Yang menjadi batal dalam hal ini adalah ketika kemasukan atau ada benda, ain yang sampai ke dalam lubang tembus yang menuju ke dalam perut. Namun lubang tembus ini yang terbuka. Oke. Banyak, nanti ada penjelasannya ini. Terkait apa itu lubang tembus atau apa yang dimaksud dengan yang terbuka. Ini nanti ada penjelasannya. Namun seterusnya Musannif menjelaskan qauluhu wusulu ainin kharaja bihil hawa. Nah, dari perkataan Musannif kitab Taqrirdus Sadida, wusulu ainin, sampainya suatu benda ini mengeluarkan, mengecualikan hal-hal selain benda, selain ain. Contoh, hawa, udara. Maka fala yadurru husulu hawain ilal jawfi, sampainya udara atau hawa ke dalam perut. Tidak masalah. Karena apa? Karena bukan ain, bukan benda. Wa kadzalika mujarradut tu'mi warrihi biduni ainin. Begitu juga sama dengan hawa, dengan udara, yaitu rasa tok atau bau makanan yang nyampe ke dalam perut, atau rasa makanan yang nyampe dalam perut. Biduni ainin, jangan catatan, tanpa ada ain yang ikut masuk ke dalam. Jadi jika ada ain yang juga ikut masuk ke dalam perut, maka puasanya juga batal. Ini banyak contohnya, contoh yang sering terjadi. Ketika sudah sahur, ketika setelah sahur, kebanyakan biasanya menabi orang asikaden. Ketika asikaden, sikat gigi, kalau biasa terasa kan, mulut itu terasa dingin, adem gitu kan. Apalagi odolnya pakai yang ada rasa mentolnya, itu biasanya ada rasa kayaknya yang masuk. Nah, itu tidak masalah, nggak masalah, karena itu tidak ada ain, itu hanya sekedar rasa, hanya sekedar bau tok, seperti itu. Juga ada lagi, misalkan permasalahan bagaimana hukum seseorang mencicipi makanan di bulan puasa. Apakah boleh? Hukumnya mencicipi makanan ini apabila dibutuhkan bagi juru masak, maka boleh. Jika tidak dibutuhkan, artinya tak ada kebutuhan, tidak ada alasan yang memperbolehkan, artinya kun iseng-iseng saja, maka hukumnya makruh. Kecuali misalkan memang ada hajat, keperluan untuk mencicipi makanan. Katakanlah seorang ibu yang mengurus rumah tangga, maka boleh. Tidak makruh, boleh mencicipi makanan. Nah, terkadang ketika mencicipi makanan, itu kan mestinya harus ada yang dikeluarkan, nggak boleh ditelan juga. Nah, kadang itu ketika setelah dikeluarkan masih ada rasa di dalam kan, ya kan? Ya. Nah, itu yang tidak dipermasalahkan, artinya diperbolehkan, karena itu hanya rasa tok. Asalkan apa? Asalkan tidak ada ain atau benda yang masuk ke dalam perut. Bisa dipahami? Sehingga fala yufattiru ma wasala minhuma ilal jawfi. Maka tidak dapat membatalkan puasa kedua itu tadi, rasa atau bau tok tanpa ada benda, ketika sampai ke dalam perut melalui rongga mulut.